Halo semuanya, kali ini aku mau cerita tentang perjalananku ke Pulau Komodo. Sebenarnya perjalanannya itu pada tahun 2010 ya, jadi 16 tahun yang lalu, udah lama banget. Dan pada waktu itu memang benar-benar masih sepi sih, belum terlalu banyak orang-orang yang pergi ke sana, dan fasilitasnya pun masih terbatas. Juga transportasi dan akomodasi pun masih sangat terbatas, tapi sudah cukup bagus dan nyaman. Karena penerbangan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta ke Komodo itu baru dibuka sekitar tahun 2015, maka kami pada waktu itu mengambil jalur dengan pesawat ke Kupang. Kemudian kami naik kapal laut dari Kupang ke Ende, di mana naik kapal laut ini membutuhkan waktu sekitar 12 jam ya yang aku ingat pada waktu itu. Setelah sampai di Ende, kami menyewa mobil dengan supirnya gitu dan kami melakukan perjalanan ke Labuan Bajo sekitar 8 sampai 9 jam. Perjalanan ini melewati Flores ya teman-teman, di mana terdapat Danau Kelimutu atau Danau Tiga Warna, tapi kita nggak ke sana sih. Ini adalah daerah Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kota ini dikenal dengan udara yang sangat dingin dan suasananya berkabut, dan juga dijuluki sebagai kota seribu gereja. Perjalanan darat ini memang berliku-liku, tapi pemandangannya sungguh sangat memukau, seperti lukisan. Akhirnya sampai juga di Labuan Bajo dan terlihat kapal-kapal semuanya berlabuh di sini. Lautnya begitu tenang dan biru dan seperti menyatu dengan pulau-pulau yang ada dan juga langit di atas. Waktu itu sudah ada beberapa kafe di sini dengan pemandangan yang sangat ciamik. Makanannya pun juga nggak hanya selera lokal ya, juga ada selera internasional. Hari berikutnya tibalah saatnya kami menyewa kapal untuk menuju Pulau Komodo dan tentunya kita juga akan menyewa perlengkapan snorkeling atau menyelam. Pilihan agentnya sangat banyak, jadi kita bebas mau pilih agent atau toko yang mana saja dan di sana juga menjual kain-kain tenun khas Flores. Orang-orang NTT juga sangat ramah ya, mereka membantu kita menunjukkan hal-hal yang memang kita perlukan, termasuk juga tempat makan yang sesuai. Akhirnya tiba saatnya kami memulai petualangan kami dengan naik kapal laut gitu ya, kapal laut yang kecil. Dan kami ditemani oleh tour guide juga yang akan membantu kami menjelaskan berbagai macam hal mengenai Komodo. Perjalanan di laut sih sangat menyenangkan ya, karena setiap angle yang kita lihat itu pasti sangat memukau. Jadi kita mau berfoto dari sudut manapun tuh rasanya seperti ada di lautan yang sangat indah. Garis-garis pantai seperti membuat warna tersendiri yang sangat menarik, seperti ada gradasi. Dan sesekali kita juga bisa ketemu dengan nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan. Untuk sewa kapal juga sudah termasuk dengan makan ya. Mereka akan sediakan dan kita tinggal makan, jadi kita nggak bakal kelaparan sih. Waktu itu isi kapal ini hanya kami berlima, awak kapal, asisten kapal yang juga memasak, lalu tour guide dan juga kami berdua dengan teman aku nih Liliani namanya. Hai Liliani, apa kabar? Akhirnya sebentar lagi kami akan menepi di sebuah pulau dan di situ sudah terlihat jembatannya atau dermaga yang memang masih seadanya. Dermaganya sangat cantik dan estetik ya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat deh, di situ sepi banget loh. Baru ada kita aja dan ada beberapa bule sih, cuman juga agak jauh-jauh jaraknya. Jadi tuh kayak pulau pribadi gitu buat kita. Kita foto di mana aja, di spot-spot mana aja tuh nggak perlu antri atau ada background orang lain di belakang. Bagus banget kan pemandangannya, bener-bener cantik deh, pokoknya teduh banget gitu loh pantainya. Dan di jembatan ini kami foto dengan berbagai gaya, meskipun nggak semuanya ya ditaruh di sini. Dan pokoknya puas banget deh kita. Ingat ya, ini tahun 2010, jadi aku masih single, jadi kayak masih fun banget. Untuk spot foto yang satu ini, kayaknya masih aku sering lihat ya di vlog-vlog orang lain atau di foto-foto orang lain.
Sebagai informasi, komodo adalah tergolong hewan endemik yang terancam punah dan hanya ditemukan di Indonesia loh. Palingan kalau di luar negeri hanya terbatas untuk konservasi dan juga untuk ilmu pengetahuan. Dan kalau di Indonesia memang terdapatnya di NTT, Nusa Tenggara Timur. Padahal awalnya mereka itu berasal dari daerah Australia dan mereka bermigrasi ke bagian Indonesia Timur. Dan mereka tidak mau kemana-mana, mereka hanya mau di tempat di mana mereka dilahirkan. Jadi penyebaran komodo di Indonesia pun hanya terbatas di situ saja. Habitat komodo terbanyak kedua selain Pulau Komodo adalah Pulau Rinca. Kita juga bisa melihat ribuan komodo di pulau ini. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang memiliki panjang sekitar 2-3 meter. Berat badannya berkisar antara 70-90 kilogram. Kulitnya bersisi kasar warna abu-abu gelap hingga kecoklatan. Lidahnya panjang bercabang dan berwarna kuning. Komodo memiliki 4 kaki yang kuat dengan cakar tajam untuk memangsa dan juga untuk menggali tanah. Kepalanya datar, moncongnya bulat, dan memiliki sekitar 60 buah gigi bertaring yang sangat tajam. Komodo bisa mencium bau mangsa atau bangkai dari radius 4-9,5 kilometer. Jadi untuk wanita yang sedang haid harus ekstra hati-hati. Untuk melihat komodo ini, kalian harus menggunakan pawang. Pawang tersebut akan membawa tongkat dan kita juga akan diberikan tongkat untuk berjaga-jaga ketika hewan komodo itu menyerang. Aku sempat berfoto dengan komodo dengan jarak 10 meter saja. Kita juga bisa melihat tengkorak-tengkorak hewan yang dipajang dengan begitu unik. Di sini juga terdapat contoh rumah panggung masyarakat lokal yang bisa kita masuki, dan juga ada souvenir-souvenir berbentuk komodo. Ketika bertemu turis asing, kadang kami minta foto dan mereka juga minta foto gantian. Aku sempat membeli miniatur komodo dan penjualnya malah minta foto sama aku. Di Loh Buaya ini terkenal sebagai habitat asli komodo. Kita juga bisa melihat binatang-binatang lainnya seperti rusa, kemudian juga ada kerbau hutan, ada juga komodo itu sendiri. Kita juga bisa melihat babi hutan, ada burung-burung yang terbang tinggi. Kita juga bisa trekking dan menyusuri jembatan kayu panggung. Untuk penginapan-penginapannya sendiri, jujur aku lupa ya nama-namanya karena udah 16 tahun yang lalu, tapi pilihannya lumayan beragam dan juga cukup nyaman, cukup bersih, juga ada nilai seni tersendiri dan juga sangat natural. Kalau dibandingkan dengan sekarang, pastinya sangat banyak tempat-tempat penginapan yang sangat mewah, hotel, villa, resort, dan lain sebagainya, dengan harga yang beragam juga. Penginapannya pun ada yang di dalam desa, dan ada juga yang benar-benar di pinggir pantai, sehingga kita benar-benar bisa menikmati pemandangan yang indah, kayak bungalau-bungalau gitu yang terbuat dari kayu-kayu, dan menurut aku sih sangat menakjubkan ya, lebih natural dan nyaman dan lebih berseni. Ada tempat-tempat di mana kita harus turun dari perahu dan menggunakan sampan seperti ini untuk menuju ke penginapannya. Tapi benar-benar seperti hidden paradise jadinya. Dan juga untuk makanan ya tidak mengecewakan juga sih. Menghabiskan malam di sini pada waktu itu sangat sepi ya rasanya, apalagi sinyal handphone belum terlalu bagus. Tapi kami dapat tidur nyenyak dan kami selalu menantikan pagi yang indah untuk esok harinya. Tentunya selain melihat komodo dan kawan-kawannya, kita bisa menikmati pantai yang sangat indah. Kalau yang suka diving bisa menyelam dengan pakaian khusus dan atau snorkeling saja bisa juga. Kami sempat snorkeling di pantai yang bernama Pink Beach. Jadi pasirnya itu seperti pink gitu karena memang pantulan dari sinar matahari sih dengan biota-biota lautnya. Aku rasa ke Labuan Bajo akan lebih seru ya kalau lebih ramai lagi dan aku pingin sih bisa ke sana sama keluargaku. Semoga masih diberikan kesempatan. Kami juga berkunjung ke pulau lain yang bernama Pulau Kanawa. Di situ airnya sangat jernih. Melihat dengan kasat mata saja kelihatan batu-batu karang dan juga biota laut yang ada di dalamnya. Benar-benar pantai ini bersih dan indah.
Tapi belum banyak hiburan ya, seperti di pantai-pantai lain, karena balik lagi ini tahun 2010 pada waktu itu. Dan kami bertemu dengan beberapa bule, biasalah minta foto. Kalau pertemanan internasional itu kan sangat bagus ya, buat kita mendapatkan wawasan yang lebih luas. By the way, aku nggak bisa spill harga-harganya satu persatu karena memang sudah lupa ya semuanya. Dulu juga memang nggak pernah video-video gitu, hanya foto-foto aja. Sayang sih padahal. Dan akhirnya kami pulang dengan menaiki pesawat Fokker dulu ke Bali. Dan dari Bali kami stay 1 malam, kemudian kami kembali ke Jakarta besoknya. Demikian pengalaman singkat aku ke Taman Nasional Komodo dan budget yang kukeluarkan sekitar 6 juta ya all in pada waktu itu. Dan aku berharap bisa kembali lagi ke Labuan Bajo bersama suami dan anak-anak suatu saat nanti. Oke, thank you for watching. See you on our next videos. Bye.